Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lisna Mila Rahmawati dengan NIM 1831030 dan teman saya Emi Kristiani dengan NIM 183100015. Kami dari Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai bagaimana cara untuk menyusun laporan keuangan proforma dan bagaimana cara untuk menghitung laporan keuangan proforma. Sebelum kita masuk ke materi untuk menyusun dan menghitung laporan keuangan proforma, ada baiknya kita mengetahui definisi dari laporan keuangan proforma itu sendiri. Laporan keuangan proforma adalah teknik untuk memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan pada masa-masa mendatang. Penyusunan laporan keuangan proforma ini banyak memerlukan asumsi seperti tingkat pertumbuhan penjualan. Tujuan dari adanya laporan keuangan proforma ini karena manajemen ingin melihat sensitivitas laporan keuangan proforma terhadap perubahan-perubahan asumsi dan pengaruh-pengaruh asumsi terhadap laporan keuangan proforma. Untuk menyusun laporan keuangan proforma, memproyeksikan laporan laba rugi. Nah, ada dua tahap yang perlu kita lakukan untuk memproyeksikan laporan laba rugi. Yang pertama ada proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan ini dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika pertumbuhan tumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa mendatang. Ada faktor lain yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap penjual di masa lalu, maka perlu dilakukan penyesuaian. Misalkan, tingkat pertumbuhan penjualan 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut ini. Pada tahun pertama, tingkat pertumbuhan penjualan mencapai 9%. Tahun kedua, tingkat pertumbuhan penjualan mencapai 9,8%. Tahun ketiga, tingkat pertumbuhan penjualan mencapai 2,5%. Dan tahun keempat, tingkat penjualan mencapai 8,4%. Setelah kita mengetahui tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun pertama sampai tahun keempat, kita akan menghitung rata-rata tingkat pertumbuhan dari keempat tahun ini. Caranya dengan menjumlahkan tingkat pertumbuhan penjualan pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian nanti kita bagi 4, hasilnya 7,4%. Setelah kita mengetahui rata-rata tingkat pertumbuhan 4 tahun ini, kita menganggap bahwa pola pada masa lalu akan terjadi lagi pada masa yang akan mendatang. Maka, kita akan menggunakan tingkat pertumbuhan 7,4% ini untuk memproyeksikan tingkat penjualan pada masa yang akan mendatang. Dengan tingkat pertumbuhan 74% ini, berikut adalah proyeksi penjualan pada masa-masa mendatang. Pada tahun ketiga, pada penjualan nyata, jumlah dalam rupiah adalah 4.868,9. Kenapa tidak ada persentase perubahan? Karena tahun ketiga ini di tahun yang pertama, jadi belum ada penjualan dari tahun sebelumnya. Jadi persentase perubahannya adalah 0. Tahun ketiga, pada proyeksi, jumlah rupiah 5.229,2 dan tingkat persen perubahannya 7,4%. Tahun kelima, pada proyeksi, jumlah rupiahnya adalah 5.616,2 dan tingkat persen perubahannya adalah 7,4%. Tahun ke-6, pada proyeksi jumlahnya adalah 6.031,8 dan persentase perubahannya 7,4%. Kita ingat tadi bahwa 7,4% ini diperoleh dari rata-rata tingkat pertumbuhan 4 tahun karena kita sudah menganggap bahwa pola masa lalu akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Jadi pada masa lalu ini kita
anggap pada masa mendatang. Setelah kita selesai untuk memproyeksikan penjualan, kemudian kita akan memproyeksikan biaya operasional pada pelaporan laba rugi dengan menggunakan pendekatan common size. Menghitung proyeksi laporan laba rugi pada biaya operasional dalam pendekatan common size ini, kita ada penjualan, HPP, biaya penjualan dan administrasi, pendapatan lainnya, pajak penghasilan, pendapatan operasional, biaya bunga atau bersih pajak, dan item lainnya. Pada tahun ketiga ini sudah diketahui angkanya, dan juga pada common size ini sudah diketahui angkanya. Jadi, nanti kita akan menghitung tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Untuk tahun yang pertama, yaitu tahun keempat, ini cara perolehannya itu dari penjualan yang atas ini, yang ini. Tadi tahun keempat, jumlah penjualannya itu 5.229,2. Pada tahun kelima, proyeksi penjualannya 5.616,2. Pada tahun keenam, proyeksi penjualannya adalah 6.031,8. Setelah kita masukkan proyeksi penjualan, kemudian kita akan menghitung HPP. Untuk tahun keempat ini caranya adalah dengan, kan di sini ada persentase. Persentase ini persentase common size kita kalikan dengan penjualan pada tahun keempat. Nah, dan hasilnya adalah 3.644,8. Kemudian, untuk yang biaya penjualan dan administrasi, itu dari persentase common size dikalikan dengan penjualan pada tahun keempat. Jadi hasilnya 1.171,3. Dan untuk yang pendapatan lainnya ini juga sama. Kita kalikan common size dikali dengan penjualan tahun keempat. Hasilnya adalah 36,6. Nah, selanjutnya ada pajak penghasilan. Ini caranya 3,7% dikalikan dengan penjualan tahun keempat. Hasilnya 193,5. Dan pendapatan operasional ini 6,2% dikalikan dengan penjualan tahun keempat sama dengan 324,2. Untuk yang biaya bunga atau bersih pajak ini sudah kita ketahui bahwa angkanya 44,5. Nah, berikutnya adalah kita menjumlahkan hasil ini. Kita peroleh dari pendapatan operasional dikurangi dengan biaya bunga atau bersih pajak, jadinya hasilnya 279,7. Untuk yang tahun kelima dan tahun keenam ini menghitungnya juga sama seperti tahun keempat. Untuk yang tahun kelima ini common size dikalikan dengan penjualan tahun kelima. Untuk yang tahun keenam juga common size kita kalikan dengan penjualan tahun keenam. Nanti kita total hasilnya ini. Setelah kita menghitung proyeksi biaya operasional pada laporan laba rugi dengan menggunakan pendekatan common size, kita akan menghitung biaya operasional pada laporan laba rugi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan item individual. Ada penjualan, ada HPP, ada biaya penjualan dan administrasi, ada pendapatan lainnya, ada pajak penghasilan, ada pendapatan operasional, ada biaya bunga atau bersih pajak, ada item lainnya. Untuk tahun ketiga ini, kita sudah ketahui angkanya, dan untuk persentase ini juga kita sudah ketahui angkanya. Untuk menghitung pada tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam adalah dengan tahun sebelumnya dikalikan dengan common size, kemudian kita tambah pada tahun sebelumnya. Jadi gini, kita langsung saja masuk ke perhitungan tahun keempat. Tahun keempat ini caranya dengan
kita kan ini masuk dalam penjualan, jadi kita hitung penjualan terlebih dahulu. Penjualan pada tahun ketiga adalah 4.868,9. Kemudian kita kalikan 7,4%. Nah, setelah kita kalikan, tambahkan dengan 4.868,9. Nanti hasilnya 5.022,9,2. Dan begitu seterusnya sampai perhitungan yang bawah ini. HPP tahun ketiga atau tahun sebelumnya kita kalikan dengan persentase common size, kemudian kita tambah tahun ketiga, hasilnya 3.593. Dan untuk biaya penjualan dan administrasi juga sama. Tahun sebelumnya atau tahun ketiga kita kalikan dengan 14,1%. Kemudian kita tambahkan pada tahun ketiga, 1.246,9. Dan untuk yang pendapatan lainnya, tahun ketiga kita kalikan dengan common size sebesar 18,2%. Kemudian kita tambah dengan 36,4, hasilnya 43. Kemudian pada pajak penghasilan 179,1 kita kalikan dengan 0,3%, kemudian kita tambahkan lagi 179,1, nanti hasilnya 179,6. Untuk yang pendapatan operasional, biaya bunga bersih pajak ini sudah diketahui angkanya. Item lainnya juga sudah diketahui angkanya. Untuk menghitung hasilnya itu dari pendapatan operasional kita kurangi biaya bunga. Nanti hasilnya ini 280,6. Kita masuk pada tahun kelima. Ini cara menghitungnya sama dengan tahun keempat, yaitu tahun sebelumnya dikalikan dengan common size ditambah dengan tahun keempat. Jadi 5.616,2 ini kita peroleh dari tahun keempat. 5.229,2 kita kalikan 7,4%. Kemudian kita tambah 5.229,2. Nanti hasilnya 5.616,2. Dan begitu seterusnya sampai bawah. Yang tahun ke-6 ini juga sama, yaitu tahun sebelumnya ditambah dengan common size. Kemudian kita tambah tahun sebelumnya. Jadi tahun ke-6 ini penjualan pada tahun kelima kita dikalikan dengan common size. Kemudian kita tambahkan lagi pada penjualan tahun kelima, jadi hasilnya 6.031,8. Dan begitu seterusnya sampai bawah.